Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Bapak mau menjelaskan tentang fungsi if dan if and ya. Sekaligus mengulang kembali apa yang sudah Bapak jelaskan pada awal-awal pertemuan kita ya, untuk mengingat kembali. Dan yang pertama yang perlu Bapak jelaskan adalah bagaimana caranya untuk mengetengahkan teks judul ini ya, teks judul ini bisa diketengahkan satu persatu, tapi kalau kamu pengen lebih cepat caranya begini saja. Jadi kamu blok ya di area yang mau diketengahkan. Kalau sudah, kamu klik ini alignment ya, kemudian ini alignment, terus horizontalnya kamu pilih center across selection, kemudian vertikalnya kamu pilih center, kemudian OK ya. Jadi ini langsung ke tengah tiga-tiganya sekaligus. Kemudian untuk membuat nomor secara otomatis ya, caranya jadi nggak usah diketik 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, cukup ketik 1 enter 2 ya, kemudian diseleksi di blok seperti ini, kemudian kursornya kamu arahkan ke kanan bawah, kemudian kamu tarik saja ya. Kemudian untuk mengurutkan nama berdasarkan abjad ya, jadi caranya adalah ya, di blok seperti ini ya. Setelah di blok kemudian insert, saya mau insert tapi data ya Mas. Wah ini maaf nih agak error, seharusnya data ya. Kemudian nih E to Z, klik E to Z nya, terus yang mau disortir itu adalah nama, kamu pilih namanya, terus E to Z, jadi dari huruf A, B, C sampai Z. Terus kalau sudah diklik OK ya, klik OK. Nah ini data-data lain itu akan mengikuti ya, jadi yang berubah urutannya tidak hanya namanya saja, tapi data-datanya itu akan mengikuti. Seperti tadi ya, nih Joko Chandra tadi nomor 10 ya, jadi 10 ini mengikuti Joko Chandranya. Tadi Bambang itu urutan kelima ya, jadi kita rubah lagi, pokoknya sudah untuk membuktikan saja yang berubah itu tidak hanya namanya saja, tapi data yang lain juga ikut ya, mengikuti. Kalau ketengahkan tinggal klik home ya, terus centering. Nah kemudian ini ya, untuk bagus kamu blok seperti ini, terus kamu klik wrap text. Ini sebaiknya nih kalau simbanak disesuaikan dengan ininya ya, dengan data, isi datanya. Kalau sedikit ya nggak usah lebar-lebar gitu. Nah, ini nanti secara otomatis ini akan menjadi 2 baris karena tadi sudah diklik wrap text-nya tadi. Nah kemudian untuk kolom gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, gaji kotor PH itu sebaiknya kolom itu sama lebarnya. Sekarang bagaimana untuk mengatur supaya lebar kolom itu sama? Kamu blok nih dari sini ya sampai kursornya ini berubah panah, tanda panah hitam menghadap ke bawah, di blok seperti ini. Sudah, terus kamu atur nih ya. Ini nanti secara otomatis ya lebar kolomnya itu akan sama. Nah untuk melebarkan itu
di area yang hitam ini terserah, mau di sini boleh, mau di sini boleh, ya sama aja. Udah, oke. Nah, kemudian kita tinggal mengisi rumus-rumus ini dari gaji pokok sampai dengan gaji bersih. Nah, kita lihat ketentuannya. Nah, gaji pokok kalau untuk golongan 1 itu 3 juta, golongan 2 4 juta, golongan 3 5 juta. Jadi menggunakan fungsi if, jadi sama dengan if, ya terus diklik golongannya, ya kalau sama dengan 1. Jadi kalau angka itu tidak perlu diberi tanda kutip, ya kalau 1 maka tadi gaji pokoknya adalah 3 juta. Nah, ini juga nggak boleh dikasih tanda titik, ya 3 juta ya 3 ketik terus nomornya 6. Kemudian if lagi, ya, if lagi, kemudian diklik golongannya sama dengan 2 tadi. Kalau golongan 2 gajinya adalah 4 juta, ya. Jadi kalau angka tidak perlu diberi tanda kutip. Terus kalau tidak bisa langsung nih, nggak usah if lagi, ya mau if lagi juga boleh, tapi biar lebih cepat dan mudah langsung. Jadi maksudnya kan jika golongan 1 gajinya 3 juta, kalau golongan 2 4 juta. Di luar ketentuan itu maksudnya kalau 3 maka gajinya adalah 5 juta. Ya, kemudian tutup kurung. Kalau if-nya ada 2 maka tutup kurungnya ada 2. Kalau 3 3, kemudian di enter. Ya. Nah, kelebihan ini. Kelebihan 0. 1 2 3, ini pas. Ini 1 2 3 4 5 6. Kelebihan 1. Golongan 1 3 juta, golongan 2 4 juta, golongan 3 5 juta. Kemudian tunjangan istri, jika status K maka 0,5% dari gaji pokok. Jadi kalau tunjangan istri kalau statusnya K, ya berarti dapat tunjangan 1,5%. Jadi menggunakan fungsi if lagi, if jika, nah, kamu klik ini statusnya, jika kalau status sama dengan, nah jadi kalau bukan angka harus diberi tanda kutip K, ya K. Nah, tadi gajinya adalah maaf, tunjangannya adalah 1,5% dikali gaji pokoknya. Apabila tidak, ya, maka nggak dapat tunjangan istri, jadi nggak dapat 0. Jadi jika statusnya K maka dapat tunjangan 1,5% dari gaji pokok. Apabila tidak maka sama dengan 0. Nah, jadi nanti kalau yang BK itu nggak dapat, ya ini kan BK nggak ada tunjangan istrinya karena belum kawin, maka tidak dapat tunjangan istri. Kemudian untuk tunjangan anak, ketentuannya adalah status K jumlah anak 1 10%, jumlah anak 2 7,5%, jumlah anak 3 5%. Nah, jadi kalau statusnya K anaknya 1, nanti tunjangannya tadi 10%, ya tadi 10%, ya betul. Terus kalau anaknya 2 7,5, kalau anaknya 3 5. Jadi ini ada 2 syarat yang harus dipenuhi, ya
kalau statusnya harus K, kalau ingin dapat tunjangan anak statusnya K dan harus punya anak gitu. Kalau statusnya K nggak punya anak ya nggak dapat tunjangan. Nah, jadi menggunakan fungsi ya betul if n ya, n if n tadi nih ya, ini harus sama dengan K ya, K terus titik koma. Nah, untuk jumlah anak kalau 1 ya maka dapat tunjangan sebesar 10% dari gaji pokoknya ya. Terus titik koma lagi, ketemu lagi if n lagi, if ya n nah, jadi klik statusnya sama dengan K ya, titik koma, terus klik jumlah anaknya kalau sama dengan 2 ya, tutup kurung, maka tadi 7,5% dikali gaji pokoknya ya. Kemudian if n lagi, if n ya, sama lagi ini klik statusnya sama dengan tanda petik K sama dengan maaf titik koma, klik jumlah anak ya sama dengan 3 ya, tutup kurung, maka 5% dikali gaji pokoknya. Apabila tidak, jadi kalau kawin anaknya 1 10%, kawin anaknya 2 7,5%, kawin anaknya 3 maka 5%. Banyak kan nih 5%. Apabila tidak, di luar ketentuan tadi adalah 0 ya. Jadi kalau belum kawin atau anaknya ini ya 0 dapatnya. Nah, terus di enter. Nah, ini if-nya ada 3. If n dk 1 10%, if n koma if n dk sama dengan 0. Sepertinya ini sudah betul. Salahnya di mana ini? K 2 1 2. Oh ya ini. Jadi kurang tutup. Nah, ya. Bentar. Kan yang belum kawin ya tidak dapat tunjangan anak. Ada yang sudah kawin karena belum punya anak juga nggak dapat tunjangan ya. Berikutnya gaji kotor. Jadi gaji kotor adalah gaji pokok ditambah tunjangan istri ditambah tunjangan anak. Nah, untuk bisa cepatnya mudah di keyboard kamu klik ALT terus tanda plus. Nah kemudian kamu edit kan, jadi
Nah, dari sini ya, dari gaji pokok tambah tunjangan anak, di enter, terus ditarik. Kemudian PPh nya 15% dari gaji kotor. Jadi gaji kotornya dikali 15%. Terus tarik ya. Kemudian gaji bersihnya ya, tentunya gaji kotor dikurangi dengan PPh. Kalau jumlah gajinya tinggal di total seperti tadi ya, ALT di keyboard ya, plus. Nah, udah, tinggal langsung enter, cepet kan. Terus nilai tertinggi berarti sama dengan max ya, max. Terus kamu blok, nah, dari sini ya. Nah, terus enter. Itu gaji terendahnya, tertingginya 4.632.500. Gaji terendahnya min ya, min, terus enter. Nah, 2.715.000. Nah, ini barangkali penjelasan dari Bapak ya. Yang pertama ini tadi bagaimana cara mengetengahkan teks judul sekaligus. Kemudian yang kedua adalah membuat nomor urut secara otomatis. Kemudian yang ketiga mengurutkan nama ya, nama orang berdasarkan abjad. Yang ketiga ini untuk judul-judul dalam kolom ya, supaya nanti secara otomatis menjadi 2 baris ya, disesuaikan dengan lebarnya kolom. Terus cara membuat lebar kolom yang sama ini ya, di gaji pokok sampai gaji bersih itu lebar kolomnya sama. Kemudian rumus-rumus ya, tadi sudah Bapak jelaskan mengenai fungsi if dan if and. Nah, kalau kalian paham ya, jadi rumus panjang apapun bisa, dan itu kita juga bisa kalau misalnya salah bisa mengetahui salahnya di mana. Seperti Bapak tadi hanya kurang kurung satu aja, itu menyebabkan rumusnya tidak bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan ya. Itu memang harus latihan, banyak latihan, sehingga nanti secara otomatis kamu akan paham dengan sendirinya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Bapak, mudah-mudahan kamu cukup jelas. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.